warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi PPKN tentang tertib. Silahkan dibuka LKS-nya, tema 2 halaman 4. Tema 2 halaman 4. Yang ayo belajar, Ibu Ria bacakan dulu ya. Bermain dilakukan dengan tertib. Tertib berarti sesuai aturan. Jadi tertib itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Contohnya, kalau kita pulang sekolah, sepatunya disimpan di mana? Aturannya harus disimpan di mana? Disimpan di rak sepatu. Jangan dibiarkan aja di depan pintu, tapi harus disimpan di rak sepatu. Tasnya ketika kita pulang sekolah, tasnya harus disimpan di mana? Harus disimpan di tempat tasnya, di atas meja atau di tempat tasnya yang digantung. Baju sekolahnya setelah dipakai disimpan di mana? Aturannya digantung atau langsung dimasukkan ke tempat pakaian kotor. Tidak boleh dilempar atau disimpan di atas kasur. Tertib menjadikan kita disiplin dan bertanggung jawab. Tertib merupakan perilaku terpuji. Anak yang tertib akan merapikan peralatannya setelah bermain. Sekarang dilanjut di halaman 5 ya. Teks lanjutannya ada di halaman 5. Meletakkan sepatu di rak sepatu, memasukkan kaos kaki ke dalam keranjang, itu salah satu contoh perilaku tertib dalam aturan. Ibu Ria lanjut ya membaca teks ini. Ini ada di buku digital yang udah Ibu Ria share di WA. Nah, simaklah cerita gurumu. Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Dayu dan Lani itu nama orang, jadi makanya di depannya harus menggunakan huruf kapital, huruf besar. D-nya huruf besar karena Dayu dia nama orang, harus huruf kapital depannya. Dayu D-nya besar dan Lani L-nya besar. Pakai huruf kapital karena dia nama orang. Nah, Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, contoh perilaku yang dilakukan Siti ini merupakan taat terhadap aturan yang ada di rumah. Ketika Siti pulang dari bermain, dia meletakkan sepatunya di tempat sepatu atau sendalnya di tempatnya, tidak dibiarkan saja di depan pintu, tapi disimpan pada tempatnya. Setelah itu mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, siapakah yang bermain lompat tali? Dayu dan Lani. Apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Mencuci tangan dan membersihkan diri, meletakkan sandal di rak. Apakah kamu suka bermain di luar? Apakah kalian suka bermain di luar? Ketika bermain di luar boleh-boleh saja, tapi jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Maskernya selalu digunakan dan juga setelah pulang jangan lupa mencuci tangan dan tubuhnya. Oke? Nah, ayo berlatih. Lihatlah gambar di bawah ini. Buatlah tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi peraturan. Yang ini berbaris rapi sebelum berolahraga. Kita harus kasih tanda senyum, smile, atau kita kasih tanda sedih.
Apabila dia menaati peraturan, berarti kita kasih tanda senyum. Nah, berbaris rapi sebelum berolahraga merupakan taat terhadap aturan. Berarti kita harus kasih tanda smile atau senyum. Yang kedua, berlaku kasar kepada teman. Perilaku ini merupakan perilaku taat aturan atau tidak? Ya, tidak taat aturan, berarti kita harus kasih tanda sedih, stiker sedih, nangis dia karena nggak taat aturan. Nah, yang ketiga, marah karena kalah. Kalau kita main game terus kita kalah, kita marah-marah, nah itu merupakan perilaku yang taat, yang tertib atau tidak tertib? Tidak tertib ya, berarti kita kasih stiker sedih. Ketika kita bermain, dalam permainan itu ada yang namanya menang dan kalah. Tidak selamanya kita bisa menang. Jadi ketika kita kalah, kita harus ikhlas, gak apa-apa, karena di dalam permainan itu pasti ada menang dan kalah. Yang keempat, mengantri giliran. Nah, mengantri giliran ini termasuk perilaku terpuji karena dia tertib, jadi kita kasih stiker smile ya, mengantri giliran. Ketika anak-anak belanja di supermarket atau minimarket, ketika di kasir itu kita harus mengantri dulu, nggak boleh langsung nerobos, nggak boleh langsung ke depan mbak-mbak kasirnya untuk bayar. Kalau misalnya ada orang lain di depan kita yang antri, kita harus antri di belakang orang tersebut. Itu merupakan sikap menaati aturan atau tertib. Yang terakhir, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Ini perilaku tertib atau tidak? Ya, ini merupakan perilaku tertib atau taat terhadap aturan. Kenapa, Bu, kok kita harus menggunakan helm saat bersepeda? Karena ketika misalnya ada suatu musibah yang tidak baik menimpa pada kita, kita jatuh dari sepeda, kalau kita menggunakan helm, kepala kita bisa aman, bisa terjaga dari cedera-cedera ketika kepala kita terbentur ke aspal. Tapi ketika ada orang yang tidak menggunakan helm, terus dia terjatuh dari sepeda, kepalanya bisa cedera. Oke, sekian penyampaian Ibu hari ini. Materi hari ini kita belajar tentang perilaku tertib atau taat terhadap aturan.